Oke, welcome back. Maaf tadi keputus ya. Tapi jujur ya teman-teman ya, hari gini masih ada gitu ya orang yang masih ngedukung, orang yang ya seperti Prabowo lah, orang yang cuma modal badan gemuk, jago pidato berkoar-koar, berapi-api, berono-one segala macam, tapi otaknya kosong, otaknya kecil, badan doang gede, otaknya kecil. Jujur aja, Anda tes deh. Berapa IQ-nya Prabowo dibanding Habibie? Habibie tuh IQ-nya tinggi, 140 ke atas. Berapa IQ-nya Prabowo? Di bawah 100, yakin saya. Badan doang besar, cuman jago teriak-teriak, wah, cuma gitu doang bisanya. Tapi otaknya kecil. Makanya kenapa? Makanya dia nggak bisa membedakan mana perusahaan yang state owned, mana perusahaan yang pure itu adalah private enterprise. Tapi maaf ya teman-teman ya, state owned-nya sebuah perusahaan transportasi, tetap dia juga punya hasrat untuk untung dong. Kalau enggak untuk apa Emirates sampai beli ratusan Airbus A380, bahkan Boeing 779 ya, untuk jadi tulang punggung penerbangan Emirates di masa yang akan datang. Ujungnya apa? Emirates juga pasti kepengen untung. Bukan cuma sekedar public service. Ya itulah otak kecil ya Prabowo yang bodoh, goblok, dan dungu itu. Dan herannya saya, orang udah komplit bodoh, goblok, dungu, cuma mulut besar doang. Cuma modal mulut besar, sombong, angkuh, arogan, ya. Sok hebat, banyak gaya, ya, nggak tahu apa itu nama administrasi negara, nggak banyak tahu tentang berbagai hal, kok bisa kepilih jadi presiden? Jawabannya sederhana. Kenapa Prabowo kepilih jadi presiden? Iya karena masyarakatnya juga goblok. Itu aja. Simple. Ya karena masyarakatnya juga pada goblok. Makanya kenapa Prabowo yang goblok itu kepilih jadi presiden? Ya karena masyarakatnya pada goblok. Jujur aja. Mau aja dibodohin sama bansos. Anggarannya berapa bansos? Hampir 500 triliun, setengah kuadriliun. Cuma buat supaya si bodoh ini kepilih jadi presiden. Jadi ini ada benar yang dibilang keberlanjutan, benar. Tapi keberlanjutan di antara the dumb one to the next dumb one. Itu aja. Memang keberlanjutan dari presiden ke-7 yang ijazahnya palsu gak karu-karuan bodohnya, ke presiden yang ngakunya lama di luar negeri tapi bodohnya kebangetan juga. Ngaku doang lama di luar negeri, bisa bahasa segala macam. Mungkin bahasa binatang pun bisa juga kali ya. Bahasa binatang bisa juga. Tapi gak bisa membedakan mana yang namanya, gak bisa membedakan mana yang benar-benar itu state owned enterprise, mana yang benar-benar fully state owned company, dan mana yang private enterprise. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Makanya kenapa Prabowo itu bisa kepilih jadi presiden, ya masyarakatnya pada goblok, masyarakatnya pada bodoh, ya kan? Makanya kenapa bisa satu putaran? Ya karena masyarakatnya pada bodoh semua. Masyarakat gak peduli mau dia lama di luar negeri kek, mau dia IQ-nya 180 kek, mau dia profesor, doktor, apa kek gitu, pengalaman di pemerintahan sudah
banyak kayak apa gitu. Masyarakat gak peduli itu. Yang penting bagi masyarakat adalah apa? Yang kepilih itu adalah mereka yang bisa ngasih duit. Mereka yang bisa ngasih makan, si bansos. Makanya kenapa program bodoh yang namanya makan bergizi gratis atau makan beracun gratis ini laku? Ya karena ini adalah produk pembodohan sebenarnya. Produk pembodohan untuk masyarakat yang sangat bodoh. Saya harus bicara seperti itu. Ini penilaian saya terhadap 1 tahun pemerintahan Prabowo sekalian nih, ya. Kenapa kok nggak berani berhentiin makan bergizi gratis, tapi hanya bisa disesuaikan, diatur ulang supaya lebih bagus lagi? Ya karena Prabowo tidak punya program lain. Prabowo tidak ada keunggulan lain selain cuma bisa ngasih makan, ngegemukin badan orang, tapi otaknya dibiarin kosong. Jadi saya yakin itu sekolah rakyat, sekolah Garuda, apalah itu segala macam itu cuma scam doang. Biar seakan-akan oh ini Presiden Prabowo nih. Ini Bang Jem salah. Prabowo bikin sekolah rakyat, sekolah Garuda biar ngebantah ngocehan lo yang supaya apa? Rakyat itu cuma perutnya doang yang gede, terus otaknya dibiarin kecil. Salah Bang. Ya, Bang Jem harus tahu itu. Itu sekolah rakyat, otaknya juga bikin gede. Sekolah Garuda, orang bisa jago bahasa Inggris. Ini biar otaknya juga pada gede. Saya cuma bisa bilang satu aja, pret. Cuma bisa satu aja, pret. Gak yakin saya. Pret saya bilang. Pret. Kenapa? Gak yakin saya. Itu program yang emang sengaja diada-adain biar kesannya itu kayak omongan saya tuh bisa dibantah sama doi gitu. Padahal sebenarnya orang juga udah pada tahu kalau Prabowo itu menang cuma gara-gara ngasih makan doang. Iya, cuma menang gara-gara ngasih makan doang. Ngasih makan, orang kenyang padahal bodoh jadinya. Jadi apa yang harus dipuji oleh pemerintahan Prabowo? Kalau soal masalah Palestina, saya punya pandangan berbeda. Itu bukan karena pidato menyala-nyala Prabowo di PBB yang menjadi viral sejagat raya itu. Itu hanya faktor ini aja. Tapi itu hanya faktor tertentu aja, faktor sekian aja itu. Tapi kalau saya boleh bilang, itu juga dipengaruhi oleh Presiden Trump yang memang sangat menginginkan adanya perdamaian di Timur Tengah. Gitu. Ya. Itu yang harus Anda tahu juga. Jadi Anda jangan kemakan narasi bodohnya Garuda TV, apalagi sampai bikin hoax Garuda TV mengatakan Partai Gerindra ini sekarang elektabilitasnya tertinggi. Elektabilitas tertinggi dari mana, woi? Ya, tapi kita maklum aja lah, namanya juga TV-nya Gerindra, Garuda TV itu. Jadi memang harus memuja-muji partainya setinggi langit. Lalu sampai lebih tinggi dari Sidratul Muntaha. Iya. Itu kerjaannya si Sudaryono sama Eli Husin tuh. Ya. Memaksa Partai Gerindra tuh harus dibikin setinggi Sidratul Muntaha. Ya. Pak Sudaryono tuh CEO Garuda TV yang sekarang jadi wamen pertanian. Kalau Eli Husin itu pemimpin redaksinya, bekas orang RCTI dia. Jadi memang harus begitu, harus pokoknya nggak, walaupun itu hoax ya, pokoknya demi Gerindra supaya nggak jelek dibikin itu hoax supaya Gerindra tuh lebih setinggi Sidratul Muntaha. Padahal kenyataannya PDIP lah yang masih
memegang elektabilitas tertinggi walaupun masih bisa dikejar sama Partai Gerindra yang makin mendekat dengan PDIP. Elektabilitasnya. Ini nggak bisa dibantah loh. Ini survei yang sangat akurat. Bukan survei abal-abal dari beberapa lembaga. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga TV-nya Partai Gerindra. Jadi memang harus membuat Partai Gerindra itu mengangkasa lebih dari setara setinggi Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, jadi itu aja. Ya sekarang kita hanya menyaksikan Presiden Prabowo yang tertunduk lemah. Pertama di hadapan menterinya sendiri, Pak Purbayayudi Sadewa yang sekarang presiden secara de facto, ya bukan de jure. Oke lah Prabowo masih presiden secara de jure, secara konstitusional. Tapi secara de facto Purbaya lah presidennya. Purbaya presidennya, Jokowi lah pemimpin tertingginya secara de facto. Ini mungkin impact dari waktu itu Prabowo itu ketemu Pak Jokowi selama 2 jam di Kertanegara, ya. Akibatnya jadi begini keadaannya. Makanya udah aja 2029 ganti presiden. Jangan lagi pilih presiden seperti Prabowo, ya. Badannya besar tapi otaknya kecil. Mulut besar tapi akalnya cetek, ya. Cuma modal omong besar tapi ilmu pengetahuan minim, wawasan minim. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau kurang berkenan. Sekali lagi, kalau anda yang merasa tersinggung, terutama kalangan 08 Partai Gerindra pendukung Prabowo yang tersinggung dengan ucapan saya, sini datang hadapi saya. Mau anda apa-apakan saya juga silakan. Kalau memang anda punya keberanian. Dan yang pastinya, setelah anda apa-apakan saya, jangan kaget kalau saya akan menampar anda balik. Terima kasih, sampai ketemu lagi.